Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Siniar Pop Podcast Alumni Priuk dan sekitarnya. Udah lupa bu. Oke, kita lagi Android lagi mau ke tempatnya si Bodong. Tumben dari si Agung Ondro. Nah, kali ini kita bawa Agung dan mau nanti mungkin agak ada akustikan lah sedikit. Dan hari ini suara gua kayaknya bakal agak sedikit kecil karena lagi kurang fit badannya. Kalau fit suara lu agak kecil. Iya. Brother pelan-pelan aja, brother. Oh iya. Dan lalu mengebut ya. Ya, jadi kita mau bahas apa nih? Bahas tentang konspirasi kesehatan. Covid. Oh iya nih, ada lagi lu, katanya lu. Ah, ribet lah. Enggak sih ya, kayaknya yang kali ini cuman apa ya? Ya moga-moga sih cuman ini doang. Iya, rumor aja lah, gosip-gosip Ya. doang, gosip-gosip belaka. inilah. Capek. Capek sama Covid, capek. Ya kemarin aja belum balik. Iya. Full ya? Udah mau dihajar lagi. Tapi katanya yang nggak tahu ya, kalau gua yang pas Covid kemarin sih ini apa namanya Apa tuh? nggak pernah terdeteksi positif, tapi pernah sakit yang mirip Hampir, gitu. Tapi lu nggak iya. periksa. Iya, Pas mungkin sakit karena itu lu ya nggak periksa. karena nggak di swab kali ya, karena nggak dicek ya. Tapi ada mungkin sekitar tahun 2020 awal lah, sebelum Awal. awal-awal gitu. Kan Covid itu enggak kan, nih. Pas- Covid itu iya, kan 2019. 2019 ya. Kan Di mulainya sono, tuh. Iya, di luar kan. Kita kan cuek waktu itu, santai. nggak bakal Iya, kesini. di 2020 kita baru tuh meledung. Iya, karena terlalu santai kan, dipikirkan santai, nggak bakal masuk. Ya mungkin lu awal-awal itu udah sakit, tapi Iya. kan ada orang masih slow. Soalnya kan gejalanya sama influenza kan sebenarnya. Iya, kan. sama kayak flu. Cuman emang panasnya ini banget, maksudnya kayak pala kayak mau pecah, nggak tahu bener apa bukan. Emang lu getok iya. apa? Ih, Gua aja pernah, cuman nggak kena sampai kena ini, juga emang. nggak sampai anosmia gitu, nggak sampai hilang. Oh, itu kalau cerita anosmia si Mandor gue inget Iya. pas waktu itu kan masih produksi kan di Depol kan, Ah. masih sering, tapi pas hari itu dia bilang kayaknya nggak bisa nih, gue kena. Kenapa Dor? Kena Covid. Ah, lu so tau, lu kan orang paling so tau sedunia. Udah periksa lu? Belum, tapi gue udah ngetesnya gimana? Pala gue masukin ke tong sampah, gak kecium apa-apa. Wah, Goblok. gue kena nih. Lah Lu bego. tau sendiri si Mandor, ya kan? Makanya Kalau gua kenanya dia pas di kapal itu, kena karantina itu. oh, itu lu ini ya pas lagi naik ya. Iya, nggak bisa pulang itu gua. Dia pas jadwalnya cuti, nggak boleh pulang tuh karena ya pas Covid juga kan. Terus pas di swab kena tuh positif tuh, jedar positif. Banyak yang positif tuh satu kapal. Iya. Nah, yang sehat-sehat malah diungsiin jadinya. Lu yang sehat apa yang kena? Gue yang kena, gue yang di kapal. Bukannya orang sakit suruh istirahat ya, ini suruh kerja. Oh. Iya. Kebolak. Yang malah nggak sakit malah enak-enak kan di hotel. Ya, berarti ya, mampus lo sekalian. Kurang-kurangin lah. Halo, itu di karantina selama 1 bulan di tengah laut aja itu udah. Itu sampai mau order ini ya, kayak bahan-bahan itu kayak beli rokok apa gitu. Orang biasanya ada booth kan yang bisa nganterin kan. Ini nggak mau. Wah, kapal itu udah kena Covid. Jangan deket-dekat katanya. Berarti di karantinanya di laut kayak Resident Evil ya? Oh iya iya. Ya ampun. Bener-bener udah nggak ada apa-apaan itu. Air juga susah, nggak mau dikirim. Wih, sedih. Lebaran itu ya lebaran. Oh iya. Iya, Pas mau lebaran. Ini itu Sholat Id di rumah. itu pas lagi awal-awal sebenarnya memang harusnya sih udah lama ini ya. Udah. Cuman kalau di peraturan pelabuhan itu kan kadang-kadang dia nunggu dari peraturan pusat dulu kan, kementerian kan, perhubungan. Tapi kan repotnya kadang-kadang
khususnya apalagi kalau kapal lain luar ya. Nah, Lalu gue ikut peraturan mana nih? nah itu dia. Kadang-kadang udah karantinanya tuh Di sana udah duluan ya? Udah duluan. Kita kadang bingung sendiri ntar keluar peraturan ini, ntar karantina, nggak boleh. Ada ntar di beberapa pelabuhan yang ketahan tuh. Nah, kalau kata orang sini, slow. Ada pelabuhan beberapa yang adalah kita daripada nggak bisa ini kan, Nggak bisa dapat duit. nggak bisa banyak bahan-bahan pokok yang mesti diturunin. Ya akhirnya ya beberapa sekarang ya itu memang di Indonesia ini juga beberapa hal-hal yang peraturan ya tumpang tindih juga kan. Ya, kayak kemarin kasus yang di Raja Ampat tuh. Iya. Lu mau pakai peraturan yang ada di undang yang ada. Itu kan gosipnya dari peraturan dari kementerian mana udah oke. Dari kapan tahu juga kan. Cuman dari yang beberapa nggak boleh. Nah itu makanya ya biar bagaimanapun kita ikut mendukung untuk Ya Raja Ampat lah, safe safe lah. Maksudnya itu salah satu. Itu Raja Ampat mengenai itu ya tambang ya? Tambang nikel. Lalu untuk COVID serumah kena nggak semua? Bini gua katanya anak gua iya sampai beli alat swab sendiri tuh. Hah? Tapi nggak ini sih ya, nggak itu ke dokter. Iya. Tuh, Cuma bikin swab sendiri gitu. Iya bikin Bang, ya? swab sendiri. Beli. Oh beli. beli alatnya tuh. Sodok-sodok sendiri gitu. Iya, kan ada tuh. Ada pas terakhir kan udah mulai yang pas masker udah mulai murah, terus pokoknya alat kesehatan yang ngecek tensi, ngecek apa jadi satu paket deh tuh. Oh. Ada alat swab sendiri. Gue belum pernah kalau beli Ada. swab sendiri belum pernah. Soalnya lu di rumah kena semua juga. Di rumah belum ada yang terindikasi pasti kena ya, tapi Kayaknya ada, cuma Ah, nggak- Gejala-gejala kali ya. gejalanya sih ada ini kan pas gue terus ya kalau kita udah punya anak pasti kalau lagi ada wabah kayak gitu panik. paniknya tuh cuma di anak doang Iya. kan gitu. Apalagi denger wah ini bahaya buat Itu si anak-anak, bahaya Boy buat orang tua. SMP setahun kelas 1 pertama tuh nggak sekolah di rumah. Setahun kan itu pas si Boy SMP itu. Kalau gue serumah kena semua kecuali almarhum bokap justru. Yang Bokap kuat fisik kali ya. Bokap 2 kali. Ini apa Delta Omicron. Gua kenanya berapa kali? Banyak kali cuy. Enggak, gua sekali, itu pun juga sebenarnya pas udah terakhir karena kan orang juga udah mulai santai itu. Iya. Terakhir itu orang udah mulai slow, udah mulai santai. Dan karena waktu itu kan gua masih syuting tuh, jadi Iya. tiap hari masih di swab. Oh lu masih di ini ya? Waktu itu Di Trans ya? Iya, di net. Oh iya di net. Tiap hari kalau mau syuting masih Apalagi di swab. itu industri yang nggak bisa ini juga kan, nggak bisa berhenti Nggak juga. bisa berhenti. Nah pas sudah terakhir mau syuting swab ke bang? Satu mungkin biayanya udah males kali ya, tiap hari berapa puluh orang atau hampir ratus mungkin yang di Iya. swab kan. Apa yang disiapin booth khusus sebelum depan pintu masuk, puter lu disemprotin disinfektan, buset kata gua kayak padi ini disemprot apa Iya ada yang itu Iya. loh. Aku tenda khusus dalam terlalu kipas lebay. gede sama disinfektan kayak Iya, gitu. gak, kalau gue waktu itu di kampus gue kan gue sempat ke PTN yang ngambilin. Dia ada saya kayak box bukan box ya, kayak Booth. tabung gitu. Tabung gede tapi buat masuk orang tuh bisa kayak kayak di film-film. Presiden Evil Iya. gitu. Wah, gue masuk ini deh. Aduh. Film Chernobyl gitu. Kan berputar. Oke, Nah, berputar. pas udah di rumah aja, itu pun Omicron gua terakhir 2022. Tahunnya kenapa? Jadi kan mau lahiran si Saka tuh, Nah, kan harus operasi, harus ke rumah sakit. Kita udah nentuin tanggal 2 bulan 2 2022. Cakep tuh barang ya kan, anak gua lahirnya oke. Nah, ketentuan rumah sakit adalah sebelum masuk hari H-1 kita udah harus masuk, udah harus cek. iya. Lah H-2 gua bangun tidur, set. Ya, pilek. Terus badan linu, pokoknya H-2 itu gua hajar dulu apa katanya jamu-jamuan apa Iya, ya kan, temulawak. temulawak Iya. pokoknya gua hajar semua. Ini flu, gak usah swab, gue udah tahu ini bakal positif pastilah, karena ya orang juga udah gak bakal beresiko, bener aja kita cek aja dulu lah. Ke rumah sakit cek, Ketemu melawak. dicolek, set, nunggu hasil kan. Ah. Kita nunggu hasil di ruang tunggu, terus sebelahnya ada spanduk, ada banner gitu tulisan, Hmm. hidung anda gatal,
tenggorokan Anda serak, terus apa badan Anda lindu-lindu, segera periksakan waspada Omikron. Lah itu gua semua itu. Itu Omikron yang terakhir ya? Iya, Omikron ya. makanya pas keluar hasilnya ya udah, terus gua lapor ke dokter, dok ini gini. Bisa Pak pindah ke rumah sakit yang bisa karantina. Cuman pas dihitung-hitung double biayanya kan. Ya udah, kalau itu tanya periksa lagi dulu, oh masih bisa nih seminggu 10 hari. Akhirnya pikirnya tanggal 12, tanggal 2 dulu. Yang BT-nya apa? Itu kan kejadian tanggal 1, gua positif. Nah, Tanggal 2 sore, bangun tidur sore, hidung gua sehat, tenggorokan gua gak sakit, badan gua kampret. Nggak jadi tanggal cantik 22 dong. Aku bercandain bini gua, "Nih, tahan bisa 10 hari gak jadi 22, bener. Lu aja yang gunting sono." tapi lo ini nggak apa sempat ngerasain di itu apa Wisma Atlet? Gua loh. Lo dong? Gue loh, kalau gue kan tadi di laut. Oh iya, gua ini kalau gua nyokap ngerasain tuh sampai di Oh Wisma iya, gua Atlet. denger tuh. Iya. Nyokap pernah? Jadi abis umroh, Karena itu pas langsung dipulangin ke situ kan ya? ya pas pulangnya, jadi kan umrohnya bareng mertua tuh, Iya. barengan. Yang menggigil segala macam sih Mertua. cuman yang dites positif nyokap gitu kan. Akhirnya pas turun di hotel, karantina di hotel dulu, mertua udah boleh pulang, nyokap dipindahin ke Wisma Atlet. Iya, gua baru inget. Oh itu ini juga kan, Iya. gue bilang sama nyokap, udah mah nggak apa-apa sekali-kali ngerasain. Tapi nyokap nggak bener-bener nggak ngerasain apa-apa gitu, maksudnya biasa aja gitu, sehat-sehat aja gitu. Malah dia lebih fit lah dibanding yang lain kan. Ya itu bokap juga, padahal bokap di rumah, serumah kena semua. Bokap sama nyokap masih tidur sekamar, masih tidur setempat tidur. Iya. Periksa kan kadang-kadang 3 hari sekali dari puskesmas atau dari kantor RW dateng buat cek-cekin. Kagak ada positif-positifnya bokap. Tebel juga kata gua. Imunnya kuat. Tebel juga ya. Dia kan dari mudanya kalahnya sama Syekdruk, kalahnya sama Kikil, sama Tunjang. Itu tuh. Makanan yang enak. Kalahnya sama yang asik-asik. Ya itu dia bilang kata Roma Irama. Kenapa yang enak-enak? By the way, dulu nih ya kata temen gue ya, bukan temen sih maksudnya, Mantan. bukan kapten Cuman. yang meninggal. Ya enggak salah, tak ada lu. Bukan temen sih, dadanya gitu. Ya dia dulu bilang katanya sih ini, ya berarti sumbernya kurang reliable juga mungkin. Katanya kalau COVID itu awalnya ya, ini mungkin dia nggak tahu dapat info dari mana, senjata biologis yang mau dites, cuman entah kenapa lepas atau gimana ya. Resident Evil pulang. Kayak umbrella. Nah katanya kata dia kenapa source-nya dari Cina. Kenapa Cina yang ya kalaupun memang benar dari sana gitu. Kalau memang salah ya berarti kan Cina yang difitnah gitu kan. Untuk karena asal awalnya aja nggak fix di mana gitu kan. Dan terus kenapa ada film Contagion ya? Bukan The Last of Us. Enggak, ada yang itu Gi. Ada Contagion yang main siapa? Yang jadi Jason Bourne. Matt Damon. Matt Damon itu jauh sebelum wabah COVID 2002 apa kalau nggak salah. Oh, Tapi ininya persis banget gitu. Plotnya persis banget. Wabahnya kalau di Matt Damon itu kan dia bilangnya dari Asia, cuman kayaknya Jepang gitu lah. Flu, cuman kalau yang di film itu Contagious atau Contagion gitu. Itu lebih ngeri lagi. Maksudnya cuman berapa hari langsung pada meninggal gitu. Dan si Matt Damon ini salah satu yang imun terhadap wabah itu. World War Z, Brad Pitt. Ntar dulu, kita disclaimer dulu nih. Ini berarti kita mau bahas konspirasi nih ya. Kita mau ngobrol soal gitu ya. Gua tahu karena kan gua agak suka dalam tuh gitu-gituan tuh. Gua sering kulik tuh. World War Z, Brad Pitt.
ya Resident Evil, The Last of Us, Hmm. bla 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 bla, Train from Busan, Ya. gitu dah pokoknya film-film yang begitu. Gua kan selalu pernah bilang sama kalian tuh dulu, Kan itu zombie. ya whatever lah, mau zombie, pokoknya film Hollywood itu tuh, gue selalu bilang ini kayak prediksi atau bocoran sebenarnya. Nah kalau si perkara soal COVID yang lu bilang tadi, temen lu resource-nya itu, gue pernah baca justru sebenarnya itu, gue pernah baca artikel, ntar gue selipin deh, gue cari biar bisa. Kan gue sering nyelipin tuh sekarang tuh ya kan, terus biar reliable juga. Di sini ya. Ya intinya kan semuanya itu apa, nguasain apa, intinya ekonomi kan. Kan gue waktu itu pernah bilang, yang gue bilang bercanda, lu bangun tidur besok wifi mati, ini mati, di rumah Oh iya. tinggal ini apa lu. Jadi ada yang bilang kemarin itu test drive COVID-1 COVID-2 tuh test drive siapa yang kuat di nation nih, banyak orang collab. Tadi banyak yang bilang apa, riset lah, the great reset waktu itu pernah gue bilang. Oh iya, iya. Gue mikirin tuh, Iya. yang lu bilang the great, jangan-jangan dulu Kan teknologinya udah beberapa kali dicoba kan waktu itu kan, sampai ada yang bilang dulu apa, ya pokoknya semua musibah besar itu sebenarnya desain buat ini yang kuat aja nih, survival for the fit lah gitulah pokoknya. Nah kalau soal si COVID kemarin gue sempet dalam tuh, soalnya itu agak, kalau yang lain kan kita cuma tahu ceritanya secara wih seru nih buat gue, tapi kalau COVID kan impactnya langsung kan, kontan, jadi mau nggak mau harus cari tahu nih. Ya emang plotnya sebenarnya plot Resident Evil kalau konspirasinya ya, emang dibocorin di Wuhan, tapi oleh supaya lu hancur. Kagak taunya dia malah yang bounce paling cepat, karena dia duluan, dia dia selesain sendiri duluan, yang bangkit duluan kan dia justru kan. Iya. Asalnya yang ya lapang aja lah, Amerika aja masih hancur-hancuran habis itu. China sekarang malah udah hancur, udah belaga gila juga. Iya. Ya itu dah, gitu dah, gitu. Elit global lah kalau kata orang mah, kerjanya elit global lah, nggak nyampe dah ilmunya. Kalau gua mulai nyeblos lagi ke situ, usut, Iya. gua nggak bisa berhenti lagi. Tapi kalau ngomongin masalah film ya, maksudnya kayak tadi kan, gue setuju tuh, maksudnya apapun yang film itu bisa jadi gambaran dari apa yang akan Bisa terjadi. jadi prediksi, bisa jadi bocoran. Nah kayak gue kemarin lagi mikirin itu Gi. Dulu gue inget ada filmnya si Tom Cruise yang sama si Cameron Diaz tuh. Night and Day. Ya, Night and Day. Itu kan film tahun berapa gitu kan. Nah, dia kan di situ selalu ngawasin orang tuanya gitu kan. Jadi ditaruh semacam kamera Ya. yang kalau misalkan orang tuanya keluar gitu, dia selalu tahu ada pergerakan gitu. Nah di zaman itu kalau nggak salah dulu tuh nggak, teknologi seperti itu tuh belum ada lah, atau mungkin belum ramai lah. Kalau sekarang kan CCTV udah, ya CCTV yang dijual murah ya maksudnya. Nonton Night and Day, berpikirnya ke situ itu udah canggih. Nah, Ingat Enemy of the State kan? Will Smith. oh iya yang dikejar-kejar Kurang itu. canggih apa itu, sampai ke sepatu, kancing, pulpen, handphone, semua kelacak. Sampai kira kalau lu mau ngobrol sama gue, telanjangin masuk ke kandang. Kandang apa itu? Nah sama ini yang jadi pikiran gue juga kemarin nih kalau masalah konspirasi ya. Kenapa salah satu hal teknologi yang paling berkembang di dunia ini adalah kamera. Jadi kayak semacam semua orang sekarang udah bisa pakai kamera ini. Kayak film, khususnya Hollywood ya. Itu kan sebenarnya kayak propaganda superioritas mereka. Iya. Bahwa gue punya pesawat, gue punya kapal induk. Iya. Emang dipikir nyewa begituan kagak murah kalau buat syuting, kecuali lu dapat subsidi emang dari militer Amerika ya, untuk dipakai dah supaya orang tahu, supaya ini. Dan sengayal-ngayalnya si pembuat film, gua rasa
orang ngayal kan pakai referensi, Iya. ya kan? Ya kayak contohnya kayak kalau film, semua film Amerika gimana dia, lu mau di Irak, mau di Arab, mau di kayak Transformers, cuman modal handphone lu bisa langsung nyambung ke Pentagon begini Iya. begini gitu lah. Kalau nyambung ke pertanyaan lo yang tadi, kunci sekarang emang komunikasi sama mata, Ya, the eye, eyes. eagle eye. Eagle eye. Apa ini? God eyes. God eyes mah di Fast and Furious. Buat ini. Eagle eye si Shia LaBeouf Oh iya iya iya. yang dia punya kembaran, Oh iya. kembarannya mati tapi untuk ngebuka passwordnya lu harus Pakai pakai dia. biometrik ininya, itu kan ya. Saat kita nonton, apa sih ngayal. Tapi sekarang dengan semua teknologi yang ada, mungkin Mungkin sama. yang dibilang handphone yang ada kameranya bisa disalap atau bisa aktif ini, ya bisa, ya webcam. Sama kayak waktu itu orang selalu memproteksi privasi mereka, tidak untuk ngasih foto, tidak untuk ngasih ini supaya tidak di ini nih. iOS bikin face lock recognition, dengan lu nyetor muka, ya kata gue udah lu bayar, lu keluarin duit, lu ngasih muka juga, kan goblok. Kemarin lu gak mau ini, tapi semua sekarang pakai, makanya gue gak pernah pakai face recognition, Sama gue juga. tapi tetap ajak upload. Bisa diganti pakai AI. Tapi sebenarnya kalau intinya film Hollywood itu propaganda ya, itu mas nyambung ke teknologi, karena kan semua teknologi itu semua bocoran dari militer. Wifi itu kan aslinya awalnya buat keperluan militer. Iya. Kalau lu pernah lihat artikelnya tuh yang ada dulu pertama kali antena wifi yang segede-gede tank, Oh buat komunikasi mereka. Sekarang cuman segini modem. Nah itu kan akhirnya teknologi yang mungkin sudah dihibahkan lah ya ke masyarakat umum. Berarti teknologi mereka lebih ini lagi dong harusnya ya. Dihibahkan at what cost? Oke. Gini, wifi militer grade A misalnya kan, nggak ada latency, nggak ada ini, diturunin kasih turunan yang dikasih ke sipil nih, nggak grade B juga, grade C, grade D, grade E mungkin. Tapi yang kita nggak tahu kan di grade C, grade D, grade E itu ada apa di dalamnya. Lo harus lewat grade A, grade B dulu. Paham gak maksud gua? Iya. Lo sama gua ngobrol lah pakai wifi grade C. Tapi grade C itu nyetornya ke grade A. Kan nyetornya ke dia juga. Oh, lewat aksesnya. Ke dia juga. Sampai film apa sih itu yang pokoknya kalau ada email dia menyadap komunikasi dunia. Kalau ada kata Allah Akbar, ada kata bom, ada apa, bunyi tuh di sono lo. Dilihat email lah. Oh, itu film masih itu Will Smith itu kayak masalah. Itu juga, tapi ada lagi juga tuh. Waktu itu ada series juga CSI Cybercrime. Gitu-gitu dah. Jadi dia ada, kalau ada orang ngechat, ngeposting, nge-hashtag apa, ada kata-kata dulu Allah Akbar, bom, teroris, bla 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 bla. Bunyi tuh, ping. Si Egi ngirim apa nih ke Gacor nih? Ada kata-kata Allah Akbar. Oh, bercanda gitu. Oh, ini ya. Iya, sama kayak gue mikirnya gini, sama kayak kita beli pesawat, semua teknologinya, semua ininya, kita beli pesawat dari mana sih kita? Rusia ya? Iya. Sukhoi gitu. Untuk Rusia CS lah ya kan. Lu beli pesawat tuh ya, teknologinya dari dia semua. Kan dia tahu backdoornya. Oh iya benar. Amit kita tiba-tiba disengin sama Rusia gitu. Oh, gua juga punya Sukhoi. Dia terbang gitu. Sama dia diremot balik lagi. Ya. Kan gua yang bikin programnya, gua yang bikin ininya. Iya, ada backdoor. Iya kan? Ya kayak gitu-gitu, GPS. Google Map, Google Earth. Buat apa? Iya benar. Biar orang tahu jalan. Iya bener. Tapi kan jadi gue tahu lu di mana. Tetakan nih. Lu gue tahu lu detail sekarang Google Map ini sadis. Gang usaha aja udah masuk. Iya. Gang Di usaha dalamnya itu. udah masuk. Walaupun updatean berapa? Mungkin kalau Google Map Google Earth gratis ya. Mungkin kalau Google Earth gue bayar dia kan update per berapa ini sekali tuh.
masuk. Kayak gue udah buset, serem banget. Zaman kerja kayak ke zaman dulu aja dah. Kayak itu dulu apa? Ada film juga tuh yang lupa gua. Intinya itu kejadian bom pakai handphone sinyal lah. Ya. Si Secret Service-nya atau siapanya ngobong ke pengelola menara seluler telepon. Coba cek di situ ada siapa aja. Oh, ada si di sini kan kita sekarang kalau aktifin SIM card pakai KTP sama Oh iya kan? benar. Oh, ada 300 handphone, ada si Egi dekat tiang, si Gacret di dekat Indomaret, si Agung si ini. Tapi pas 3 menit sebelum kejadian si Egi kabur ke sono, ada ini pas bom ini. Nah, dicarinya nggak deket justru kan, siapa yang dia deket atas nama siapa. Serem. Oh iya sinyalnya Serem. udah bisa dideteksi ya. Serem. Ya, tapi balik lagi tadi aku bertanya, sebenarnya itu propagandanya si negara adidaya bahwa gue punya ini nih bar. Makanya kayak film Rambo itu kan sebenarnya penghiburan aja. Ya. Karena kan sebenarnya mereka Hasilnya kalah. kalah. Udah jadi rahasia umum lah ya. Amerika aja kalah, Rambonya menang. Atau Chuck Norris aja kalah diculik. Yoi. Atau mungkin sebenarnya bukan negara adidaya, tapi sesuatu di balik negara adidaya. Bisa organisasi atau Wah, itu jadi ke Nah, urusan gua dong tuh, ke Mason dan teman-teman dong itu. Aduh. bisa organisasi. Masuk ke situ Soalnya, tambah berat saya bahas ini. kalau negara itu kan kayaknya terlalu ini ya untuk kadang kalau gue mikirnya gini ya, simpelnya nih ya. Untuk masuk untuk kayak negara ya contohnya seadidayanya mereka lah Rusia atau US lah ya. Untuk ngurusin negara orang tuh ya mungkin mereka ngurusin karena yang berhubungan dengan ancaman terhadap negaranya sendiri kan. Jadi kalau misalkan untuk ngurusin yang ya lain-lainnya lah, nggak tahu ya apakah itu tadinya awalnya karena berpikir gue untuk mengamankan negara gue mesti selidikin luar negeri nih, itu kan jadi tugasnya CIA kan. Tapi akhirnya malah melebar kemana-mana gitu. Atau sebenarnya mereka ya udah cuman ngurusin itu aja. Nah ada sesuatu lagi organisasi yang ya memang dia fokusnya ke seluruh dunia gitu, bukan Interpol ya tapi Elit global. Elit global. Balik lagi. Makanya dengerin omongan lo Trangga. Oh itu bener juga loh, ada masuknya loh. Waktu dia orang ngomong itu lu loh. pada ketawa-tawa kan. Iya. Sekarang bener banyak lagi diposting, Iya. di upload. Hebat itu tetangga itu. Banyak yang bilang Amerika itu sekarang bukan negara tapi perusahaan adidaya multinasional. Seperti tadi gue bilang, lo pegang komunikasi, ekonomi, selesai orang. Lo pegang duit, lo pegang usaha. Iya, pas selesai. Ya udah langsung aja lah, Rothschild ya kan maksud lu? Gue bingung nyari pengantar yang ademnya. Udah Rothschild kan maksud lu kan, keluarga Rothschild. Itu yang Rothschild, gue kemarin dengar yang itu apa konspirasi diamond. Oh yang ternyata yang cuman berapa persen yang dikeluarin? Iya, ternyata Ya bisa jadi. diamond itu sebenarnya murah gitu. Jadi, Propagandanya aja kan, propagandanya dibikin jarang gitu. Sampai jadi akhirnya korban kita laki-laki semua harus beli diamond. Anjing. sama kayak ini dulu ada apa kasus tokek di Indonesia tuh sering. Yang Ngiko. Jadi ada orang datang ke satu kampung gitu ya, bilang gue mau beli tokek dong, harganya 200.000. Nah terus wah dicari kan, beli misalkan 10 dapat ya. Nah terus besoknya dia datang lagi, tokeknya dikit nih sama dia, gue mau beli tokek dong, gue hargain 1 juta. Wah kan jadi orang semangat tuh beli, nyari kan, dapat misalkan 20, dikit lagi sama dia. Dia datang lagi, gue mau beli tokek dong, harganya 5 juta 1 tokek, kan udah mulai langka tuh. Nah akhirnya pas dicari-cari kan udah nggak ada tuh tokek di kampung itu, karena dia bikin propaganda barang susah, barang langka, Ini scarcity. sadis.
Itu mertua gue juga dulu sempet ikutan tuh main token. Iya. Dulu rame banget kan ya. Nyari token. Iya, sampai gua akhirnya nggak mau ke Depok itu kalau buset di belakang rumah kadang tok gua aja ngeliat cicak gua kabur, token lagi. Tapi ada beneran waktu itu sempet tweet. Nah, kalau sekarang istilahnya apa tadi kata lu? Monkey business. Bukan. Digoreng. Oke. Ingat gak kasus mobil dulu yang si Andre Taulani, Gopar, mobil jadul-jadul sekarang harganya nggak lebih-lebih mobil baru. Itu sama. Konsepnya sama, produknya aja beda. Sama. Intinya kan yang dimain ininya orang. Greedy-nya orang, rasa kepengen Movo-nya orang, Movo kalau sekarang. Ya kan Movo ya kalau sekarang istilahnya. Iya. FOMO. FOMO. Missing of, fear out, atau balik, fear of missing out ya. Movo apa ya Movo ya? Motherfucker. Ya, karena kayak kita kali ya. Capek ya, malah gua Kita pusing, ini ntar lagi. gua terjerumus ke lembah itu lagi, gua kalau udah mulai ngulik-ngulik karena nanti pas ngedit kan mau nggak mau gua masukin artikel aja jadi gua baca, ntar gua baca gua begitulah. Ribet pokoknya urusan itu mah. Agung juga jadi pusing Agung. Mau ngomong apa Buyang? Udah balik lagi ke zaman Flintstone aja. Kapalan dong kaki kita. Mobilnya bolong kakinya. Makin canggih semakin ini soalnya sekarang. Nyanyi puyeng, kepala gua puyeng bahas gitu ntar gua kejeblos lagi ke lembah kegelapan itu. Ntar aja lah sama bodong ya ngomongnya, kalau bukan apa-apa kalau ada bodong berat-berat itu gua bisa lempar ke dia. Kalau balu berdua dilempar ke gua doang. Pusing kepala gua. Udah nyanyi. Hidup udah puyeng. Ya, ntar lagi mau bodong aja. Malah saya pusing. Kita ke bodong mau ngapain sih? Mau makan-makan sama ngopi-ngopi ya? Yoi, Orang lebaran udah dari kapan tahu baru kita bakar-bakaran. bikin podcast sambil bakar-bakaran. Udah. Sambil nyanyi-nyanyi.